Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini gue sedang berada di Awan Motor, salah satu showroom motor bekas berkualitas dengan harga terbaik. Di sini kalian bisa memilih motor dari berbagai macam cc, dari cc yang paling kecil sampai big bike sekalipun. Dan untuk jaminan, motor ini sudah menggunakan jaminan dan seleksi yang terbaik pokoknya. Jadi kalau misalkan kalian ingin memiliki motor bekas dengan kualitas terbaik, silakan datang ke Awan Motor ini. Dan untuk hari ini, gue bakalan review salah satu motor sport yang paling murah di kelasnya, namun dengan berbagai macam fitur yang menarik. Motor apakah itu? Simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah GSX R150. Motor ini merupakan motor firing termurah saat ini di pasaran, dan motor ini mempunyai beberapa banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Untuk itu, saksikan video ini sampai selesai. Sekarang kita bedah dulu apa saja yang menjadi kelebihan dari motor ini. Pertama, untuk mesin standar di kelasnya, motor ini merupakan motor dengan mesin yang cukup bertenaga dan bahkan lebih bertenaga dari rival-rivalnya. Motor ini memiliki spesifikasi 150 cc 14,1 kW di 10.500 rpm dan 14 Nm di 9.000 rpm. Kelebihan lainnya, motor ini sudah menggunakan keyless. Kelebihan yang ketiga, motor ini sudah menggunakan easy start system. Jadi untuk menyalakan motor ini cukup dengan satu kali touch aja. Nah, simple kan? Dan ini merupakan fitur yang simple tapi memang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Oke, lanjut kita bedah dari fitur yang ada di motor ini secara keseluruhan. Dimulai dari bagian depan seperti biasa. Untuk motor ini, dia untuk bagian perlampuannya, untuk lampu utama, dia sudah menggunakan LED, baik lampu depan dan lampu jauh. Dan untuk lampu sennya, dia masih menggunakan lampu sen biasa. Untuk keseluruhan bodi, motor ini memiliki bodi yang cukup kecil dan ringkas gitu ya, dibandingkan model yang lainnya. Karena motor ini cuma memiliki lebar 700 mm dengan panjang kurang lebih 1 meter lebih dikit, dan untuk tinggi joknya dia hanya 780 mm kalau nggak salah. Jadi untuk yang tingginya 160-an ya cukup lah, agak jinjit dikit tapi cukup proporsional karena ini motor sport gitu. Dan untuk bagian stangnya dia agak sedikit nunduk karena dia sudah menggunakan stang model underyoke. Lalu lanjut lagi ke bagian depan, dia masih menggunakan rem dengan disc brake seperti biasa. Pada umumnya tanpa teknologi apa-apa kecuali yang versi ABS-nya. Jadi dia ada versi yang biasa dan versi yang ABS. Bannya dia menggunakan ban berukuran 90/80 ring 17. Dan untuk peleknya dia sudah sewarna dengan bodi ya. Maksudnya warnanya sudah merah, dan kalau misalkan yang merah, kalau yang warna biru dia warna biru juga. Nah kalau misalkan warna hitam dia warna hitam juga, sesuai dengan striping dari motornya. Nah itu jadi sudah oke lah, sudah ciamik gitu lah, tanpa harus repair lagi. Untuk peleknya dia sudah menggunakan pelek yang senada dengan stripingnya. Lalu untuk bagian belakangnya, dia masih menggunakan model swing arm biasa, model kotak seperti ini, dan sudah menggunakan suspensi model monoshock. Untuk bagian belakangnya, dia menggunakan ban berukuran 130/70 ring 17. Oke, untuk bagian panel instrumennya, karena ini model yang lama, dia masih seperti biasa aja. Di bagian sebelah kanan, dia ada engine cut off. Di bagian bawahnya, dia ada starter. Dan untuk bagian sebelah kanan, seperti motor konvensional juga, ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, klakson, dan ada lampu pasdim sebelah sini. Untuk panel speedometernya dia sudah menggunakan speedometer tipe LED, dan untuk informasinya cukup lengkap. Tapi kita mulai dulu dari sebelah kanan. Di sebelah kanan
dia ada indikator untuk lampu sein. Terus di bawahnya ada untuk RPM, untuk red line-nya. Jadi kalau misalkan sudah waktunya ganti gigi, dia akan menyala berkedip-kedip. Dan di bawahnya ada indikator untuk netral. Lalu di sebelah kirinya dia ada lampu sein juga. Terus ada indikator untuk cek engine. Di bawahnya ada suhu. Dan di bawahnya lagi ada indikator untuk lampu jauh, lampu dekat. Nah, untuk panel speedonya di sini dia ada beberapa informasi. Untuk bagian atas dia untuk RPM. Di bagian bawahnya di sebelah sini ada jam. Di sini ada gear indikator. Di sini ada kecepatannya dan di sini ada odometernya. Dan untuk tripnya dia ada trip A dan average dan trip B. Oke, itu untuk bagian panel speedometernya. Nah, ini dia untuk keyless-nya. Dan perlu kalian tahu, dia masih menggunakan sistem keyless seperti biasa ya, belum menggunakan smart key system. Jadi untuk menyalakannya dia klik, lalu untuk geser ke sebelah paling kanan untuk menyalakan motor, ke sebelah kiri sedikit. Nah, ini dia untuk berfungsi untuk agar dia bisa dicabut. Nah, jadi si anak kuncinya masih menempel. Si anak kunci ini berfungsi untuk membuka jok bagian belakang yang nanti kita bakalan praktekkan. Lalu putar lagi ini untuk posisi off dan ini untuk lock kunci stang. Nah gitu. Dan kalau misalkan ini kehabisan baterai, nggak perlu khawatir karena dia masih bisa menggunakan kunci biasanya. Karena cuman kalau yang ini biasanya emang buat kunci serep aja, buat keadaan darurat. Gitu. Nah. Masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu. Nah, si anak kuncinya ini berfungsi untuk membuka tank dengan sistem pembukaan ke belakang dan juga sebagai kunci untuk membuka joknya. Nah, oke. Untuk sistem pendinginan mesinnya, dia menggunakan pendinginan liquid coolant atau dengan sistem pendinginan cairan lah. Jadi bisa dibuka di bagian sini, ada tutupnya untuk pengisian air radiatornya. Terus untuk bagian bodinya, dia tarikan garisnya cukup tegas. Di mana di sini dia ada tarikan bodi juga sini ke sini, dan di bagian belakangnya di sini dia ada sirip-sirip untuk pengeluaran angin atau sebagai aerodinamis motornya. Jadi angin yang masuk akan dibuang lewat sini ya gitu. Nah, sekarang kita bahas untuk kekurangan dari motor ini. Motor ini memang mempunyai beberapa kelebihan seperti yang sudah kita bahas tadi. Namun dengan berbagai macam kelebihannya tadi, dia di pasaran cukup agak jarang atau bahkan mungkin kurang diminati karena mungkin desain bodinya bukan desain semua orang atau bukan desain selera orang Indonesia pada umumnya. Jadi agak sedikit dikatakan nyeleneh. Terus dia juga mempunyai jok boncengan yang kecil. Jadi kalau misalkan kalian punya pasangan gitu kan, untuk dibonceng di motor ini agak PR lah, apalagi kalau misalkan yang dibonceng memiliki berat badan yang agak lumayan. Lalu kekurangan yang lain ada di shock breaker depannya, dia menggunakan shock breaker teleskopik dan dengan diameter yang kecil. Jadi diameternya hampir mirip-mirip dengan motor bebek pada umumnya gitu. Padahal dia konsepnya adalah motor sport. Lalu kekurangan yang lainnya mungkin ada di armnya. Kalau rival-rivalnya kayak R15, terus juga dari brand Honda, CBR gitu, dia menggunakan swing arm dengan model arm yang gede, banana lah bisa disebut dengan model arm banana, sedangkan dia masih menggunakan kotak biasa seperti ini. Jadi emang secara desain dia bukan selera semua orang, tapi kalau misalkan kalian ingin membelinya karena mesinnya yang bandel, yang bertenaga, dan dengan beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh motor-motor yang lainnya, motor ini cukup recommended buat kalian beli. Lalu untuk harganya berapa?
Nah, untuk informasi harga dan penjualan, kalian bisa langsung hubungi aja Awan Motor di nomor WA berikut. Dan untuk sosial medianya juga sosial media ada Instagram, ada TikTok. Jadi jika kalian ingin mengetahui detail harganya, kalian bisa hubungi di nomor dan sosial media berikut. Nah, yang spesialnya lagi kalau kalian membeli unit ini adalah dia motornya masih berjalan 5.000 km, bayangkan saja 5.000 km. Itu kalau dipakai dengan, ini generasi awal ya, 2003 kurangi 5 berarti 2019-an. Dari tahun 2019 ke 2023 sekarang itu berapa tahun? Hampir mau 5 tahun ya. Dan motornya cuma baru berjalan 5.000. Ya, jadi motor ini bisa dikatakan motor like new lah gitu. Nah, ya di sini juga ada nih, masih ada goresan-goresan untuk ban barunya gitu. Jadi motor ini emang bener-bener rare banget lah gitu. Susah kalian dapatkan selain di Awan Motor dengan odometer yang low banget gitu. Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mengetahui update-update terbaru dari channel ini, silahkan like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Gat Motovlog, salam motovlogger.